Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Raya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Pertama-tama puji syukur tidak lupa, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, kesehatan dan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa menghadiri jadwal yang telah ditetapkan pada hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat kita salam tidak lupa mari senantiasa kita sanjung mengagungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang. Baiklah, di sini sebelumnya saya bacakan acara. Ini adalah acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10, yaitu beliau Ibu Ratna Triana SPD, pemegang guru kelas 6. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, sehubungan hari sudah menjelang siang, baiklah acara ini kita mulai. Namun sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara yang nanti akan kita lalui bersama-sama. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga yaitu inti dari acara, dan acara keempat adalah tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, mari acara ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua kami mohon semua peserta berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari. Hiduplah Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
selesai. Demikian tadi lagu Indonesia Raya yang sudah kita nyanyikan bersama. Menginjak acara keempat, yaitu acara inti. Kepada Ibu Ratna Triana, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dulung Raya, Ibu Husna SPD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Dulung Raya yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita bisa diberikan kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk membersamai saya di acara diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di sini membersamai saya. Nah, di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif untuk aksi nyata modul 1.4, di mana di sini sebelumnya saya akan ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari bersama-sama berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi Bapak Ibu guru hebat itu tidak hanya untuk guru penggerak, tapi semua Bapak guru hebat yang ada di SD kita. Nah, dari sini apakah Bapak atau Ibu setuju apabila sebelum kita menuju ke materi ini, jadi kita di sekolah ini kan menerapkan budaya positif. Budaya positif itu budaya yang mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan ya. Ya, yang pertama saya mau bertanya, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu, apakah hukuman bisa mendisiplinkan siswa? Bisa. Nah, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi bagi masalah siswa. Itu pasti ya Bu ya, Pak ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik dari saya. Jadi kita akan mengulas lagi apakah benar jawaban dari Bapak Ibu tadi tentang pertanyaan yang saya utarakan. Nah, di sini kita mengenal dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai atau keyakinan yang kita yakini, nilai-nilai kebajikan, nilai kebaikan, kejujuran, kedisiplinan itu termasuk dalam budaya positif. Konsep utama modul budaya positif. Jadi Bapak Ibu di sini saya bukan menggurui atau ibaratnya lebih dari Bapak Ibu, tapi di sini kita seharusnya sharing ya Bu, belajar bersama-sama di mana kita akan menerapkan budaya positif ini untuk kemajuan SD kita. Jadi bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu, tidak, tetapi kita bersharing bersama-sama, kita mengupayakan agar SD kita lebih maju lagi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, nanti yang kita akan pelajari. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol atau restitusi. Yang enam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu. Nah,
Di sini ada permainan cobalah buka. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Anda adalah A, teman Anda adalah B. Jadi Bapak Ibu silakan berpasangan. Bu Nina mungkin bisa berpasangan dengan Bu Ratni atau Bu Wisna. Bu Ayu bisa dengan Bu Ratni. Jadi di sini kita akan belajar tentang kontrol diri. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan genggam satu tangan Bapak Ibu, yang kanan boleh, yang kiri boleh, begini. Nah, jadi kita ibaratkan kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga buat kita, entah itu uang atau emas. Pokoknya kita pertahankan itu barang itu di genggaman kita. Nah, iya Bu Sri menggenggam uang. Nah, ibu sebelahnya merebut uang tersebut atau membuka genggaman tangan temannya, bagaimanapun caranya, boleh dengan mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik, pokoknya berusaha bagaimana biar si tangan ibu yang satunya bisa terbuka. Ya silakan Bu. Silakan Bu. Pokoknya iya, bagaimana caranya agar terbuka. Dan ibu jangan seenaknya langsung dibuka. Pokoknya pertahankan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sudah mempraktekkan bahwa diri kita tuh nggak bisa dikontrol oleh orang. Yang mengontrol itu diri kita sendiri. Jadi mau kita buka tidak tangan kita ini, kita sendiri yang mengontrol, ya kan? Begitu juga dengan murid Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Kita tidak bisa menjadikan mereka mungkin patuh karena mungkin mereka takut atau bagaimana. Jadi kontrol itu memang dari diri kita sendiri. Kita mau dikontrol apa tidak. Seperti tadi Bu Sri mempertahankan uangnya, entah dengan cara Bu Amelia menggelitik atau merayu atau memaksa. Tetapi kalau Bu Sri nggak mau membuka tangannya, maka tidak akan terbuka. Nah itulah kita punya posisi kontrol sendiri. Nah, pergeseran paradigma teori kontrol itu dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita mengontrol murid itu hanya sebagai ilusi Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengontrol murid. Kita tetap mereka dengan keinginan mereka masing-masing. Kita sebagai guru nggak bisa mengontrol. Buktinya apa? Tetap ada murid yang nggak mengerjakan PR. Tetap ada murid yang terlambat. Tetap ada murid yang mencontek. Jadi walaupun kita ngomong, tetap kontrol diri ada di diri mereka sendiri. Nah, sebagai guru memang kita menjadi manajer, bisa mengontrol murid-murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Semua penguatan itu efektif. Contohnya, kita memberi hadiah kepada murid agar mereka lebih berprestasi. Itu tidak benar, Bapak Ibu. Itu tidak efektif. Jadi tadi memang paradigma kita bahwa kita dengan ngasih hadiah mereka akan lebih berprestasi, itu tidak. Jadi itu tidak dibenarkan. Terus ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik, kita ngasih tahu murid-murid, itu akan menguatkan karakter, tidak. Mereka akan cuma merasa bersalah. Terus yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua ya Bu, kadang kita memaksa anak-anak kita. Saya sendiri sebagai orang tua juga kadang memaksa kehendak saya kepada anak. Nah, jadi ilusi bahwa orang dewasa bisa memiliki hak untuk memaksa itu tidak. Sebenarnya anak tetap memiliki haknya sendiri. Kita memaksa, kamu nanti sekolah di sini. Tapi kita juga harus memperhatikan keinginan anak. Anaknya mau kemana. Jadi walaupun berusahanya kita mengontrol, tetap mereka punya kontrol masing-masing di diri mereka. Nah,
Yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi karena murid-murid kita ini bermacam-macam Bapak Ibu, tidak satu semua bakatnya sama, tidak semuanya pintar, ada yang sudah bisa membaca maupun yang kelas 1, ada yang belum. Kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengutamakan kebutuhan murid. Nah, ada 6 dimensi di profil pelajar Pancasila, pasti sudah tidak asing untuk Bapak Ibu semua. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global itu sudah pasti, terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang harus diterapkan di murid-murid kita. Kita membentuk itu agar mereka beriman. Beriman itu yang pertama sudah pasti, beriman dan berakhlak. Kayak kemarin kita sudah ada visi ya Bu, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Terus untuk yang selanjutnya, disiplin positif. Nah, apa sih disiplin positif yang ada di sekolah itu bagaimana? Jadi, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi sudah saya sebutkan, apa saja untuk nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang baik tadi, kedisiplinan, terus kejujuran, tanggung jawab, ya. Jadi itu nilai-nilai kebajikan, masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Terus lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol di dalam dia melakukan segala tindakan. Jadi disiplin itu harus kita tanamkan ke anak. Jangan anak itu takut terlambat gara-gara takut dihukum. Jadi bagaimana cara kita agar anak itu bisa menerapkan disiplin positif dari diri dia sendiri. Jadi dia berangkat pagi itu memang karena keinginannya sendiri, bukan karena takut dimarahi guru dan takut dimarahi ibu sendiri. Ya, jadi karena memang takut dimarahi, bukan takut karena dimarahi guru, itu muncul dari dirinya sendiri. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi bukan karena paksaan mereka disiplin, jadi memang karena diri mereka sudah ada. Untuk bagi kita juga iya Bu, sebagai bapak ibu guru di sini kita kan sering bareng-bareng ya Bu. Kayak saya nih, saya berangkat pagi karena apa? Takut absolnya telat. Nah, jadi kita harus menimbulkan disiplin itu dari diri kita sendiri, bukan karena berangkat pagi karena takut tidak bisa absen online, tapi memang disiplin itu kita tumbuhkan di diri kita, karena kita memikirkan lagi tanggung jawab kita yang sudah diembankan kepada kita. Nah itu. Terus ada lagi di sini kebutuhan dasar manusia. Nah sebenarnya kita sebagai manusia ini dan murid-murid juga, kita memiliki kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Sudah pasti ya Bapak Ibu, kita di dunia ini juga ini bertahan hidup. Caranya apa? Bekerja, ya, makan. Itu adalah salah satu cara untuk kita bertahan hidup. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Sudah pasti kita pasti memerlukan kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Entah dari keluarga, entah dari rekan, entah dari murid. Ada kan Ibu menemui kadang-kadang murid yang caper, pengen disayang sama guru. Ya, kadang-kadang mereka lender-lender kita, kadang-kadang cari perhatian. Mungkin dari keluarganya sendiri latar belakangnya, iya, orang tuanya entah ke luar negeri atau entah dia di sini cuma sama neneknya. Jadi ada modelnya seperti itu. Itu memang kebutuhan dasar manusia, ingin disayang. Terus yang kedua penguasaan. Penguasaan kadang-kadang merasa, pernah nggak sih Bapak Ibu merasa, oh saya bisa,
saya yang paling bisa. Nah, sebenarnya itu kadang-kadang pun ada, kita sebagai manusia kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Terus yang kedua, kebebasan. Sudah pasti manusia ini pengen bebas, ya. Kita pengen bebas. Terus kesenangan, kebutuhan kita sudah pasti kita ingin mendapat kesenangan, kebebasan. Dengan anak-anak juga begitu sebenarnya, Bu. Mereka juga ingin bebas, ingin cuma mendapatkan kesenangan. Cuma kadang-kadang mereka harus terikat dengan peraturan di sekolah. Mereka tidak bisa seenaknya sendiri. Terus yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, kita mempunyai motivasi. Motivasi itu kan dorongan ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu ada dua. Yang pertama eksternal dari luar, yang kedua motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak ini punya motivasi belajar itu dari luar karena takut sama gurunya kalau mengerjakan tugas, karena takut dengan orang tuanya nanti kalau nggak berangkat sekolah dimarahi. Nah, itu adalah faktor dari luar agar mereka apa? Mendapatkan kenyamanan dan tidak dihukum. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Semuanya nih, aku harus ranking 1 biar nanti dapat hadiah. Nah, itu adalah faktor eksternal dari luar. Makanya kita sebagai saya juga baru belajar ya Bapak Ibu. Jadi untuk hadiah itu tidak diperbolehkan ternyata. Terus jadi karena bisa imbas ke teman yang lain, yang bisa membuat mereka merasa oh kok itu aja sih yang diberi hadiah kok aku enggak. Jadi merasa iri, merasa dia nanti nggak semangat lagi. Udahlah aku nggak belajar, orang yang dapat ya dia lagi gitu. Jadi ternyata hadiah itu tidak boleh, tidak bagus. Yang kedua, motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari dirinya sendiri, dari dalam hatinya, termasuk yang tadi motivasi kedisiplinan yang dari diri tadi. Yang selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu ada hukuman. Kita biasa kan Bapak Ibu kalau untuk menertibkan anak-anak, saya sendiri kadang masih menggunakan hukuman untuk menertibkan mereka. Padahal hukuman itu menyakitkan, membuat tidak nyaman, murid jadi takut, terus sifatnya memaksa, terus menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Itu salah satu kalau hukuman itu nanti kita akan belajar apakah mereka harus mendapatkan hukuman atau dengan cara lain. Nah, kita bahas dulu tentang hukumannya. Penghargaan yang tadi, kenapa tidak diperbolehkan? Karena penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau menjadikan sifat iri, mematikan kreativitas yang tadi. Oh, dia yang dapat terus, saya enggak. Terus yang kedua, menghukum dengan sistem ranking. Nah, kita kan masih ya Bu, kita masih pakai sistem ranking. Ternyata sekarang tapi yang terbaru untuk kurikulum merdeka tidak ada peringkat kelas. Jadi kita tidak bisa diadakan peringkat kelas. Terus yang selanjutnya merampas hak untuk menghargai dirinya. Jadi dia merasa bahwa dia nggak bisa, udah dia minder, dia nggak mau lagi berjuang lagi. Kalau dengan konsep disiplin dengan identitas sukses, nah jadi kan tadi ada hukuman, ada penghargaan, sekarang konsekuensi. Konsekuensinya kamu kalau nggak ngerjain apa konsekuensinya kamu kayak dulu sih. Selalu begitu. Itu ancaman konsekuensi yang mereka harus hadapi. Itu nggak boleh juga karena apa? Penguatan jangka panjang, perlu
monitoring berkelanjutan, terus stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ada bagus dan tidaknya untuk konsekuensi ini. Nah, jadi kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada murid, kita menggunakan restitusi. Restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada permasalahan-masalah jangka panjang. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi semuanya Bapak Ibu ada murid yang melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita menghukum, menghardik, mengkritik, memaksa, tidak. Jadi kita harus menggunakan restitusi biar anak lebih bertanggung jawab. Terus masalahnya apa? Kita tanya dulu. Terus biar dia menghormati dirinya dan orang lain, dan dia bisa memegang kontrol dirinya, dan dia bisa lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya sehingga tidak melakukan kesalahannya. Yang selanjutnya, konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Jadi saya singgung, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dan pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Maksudnya gini, jadi kalau seumpama nih ada anak yang telat datang ke sekolah, bukan serta-merta kita hormat kamu di bawah bendera, atau lari kamu keliling lapangan 5 kali. Tidak seperti itu. Jadi kita biarkan mereka menyadari kesalahan mereka dulu. Kita tanya dulu, apa masalahnya kamu bisa telat? Kita bertanya dulu. Terus kita setelah tahu masalahnya, bagaimana cara kamu untuk menyelesaikan masalahmu? Semuanya nih terlambatnya kan bangun siang. Bangun siang kita tanya, kenapa kamu bangun siang? Main game sebenarnya. Main game sampai jam berapa? Jam 11. Nah, main game itu boleh. Kita besarkan dulu hatinya. Main game itu boleh, tetapi harus menggunakan waktu. Nah, cara kamu menyelesaikan ini gimana? Bagaimana biar kamu nggak terlambat? Jadi kita memiliki cara-cara tertentu, tidak harus dengan hukuman atau kritik atau paksaan. Itu untuk segitiga pendekatan restitusinya, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakternya, pada tindakannya untuk menguatkan karakter mereka agar mereka nggak merasa bersalah. Nah, sekarang ada perbedaan. Contoh kasus siswa mencontek saat ulangan. Jadi kalau dengan hukuman Bapak Ibu sudah pasti kadang kita ada kan murid yang mencontek. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 5 menit. Ayo kamu hormat di luar, hormat bendera 5 menit karena hukuman. Kita masih hukuman nih. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Kita pasti marah. Itu kalau kita menggunakan hukuman. Kalau kita menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan ulang soal ulangan ketika temannya istirahat. Jadi ketahuan mencontek, yang lainnya sudah istirahat, dia kita paksa untuk di kelas saja untuk mengerjakan ulang pekerjaannya. Itu konsekuensi. Dan yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Mungkin saya juga masih seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya belajar lagi bagaimana agar tidak seperti itu. Nah, yang selanjutnya restitusi. Jadi kita disarankan untuk menggunakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi nanti kita belajar bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu semuanya nih, keyakinan kelasnya kejujuran. Berarti apa? Yang sudah kamu langgar dengan kamu mencontek. Keyakinan kelas kejujuran. Kenapa kamu mencontek? Kita tanyakan. Tidak belajar Bu. Kenapa
kenapa tidak belajar? Karena main HP, Bu. Nah, kita besarkan hatinya dulu. Main HP itu benar, tidak apa-apa, tapi harus tahu waktu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kejujuran, Bu. Nah, solusi apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak seperti ini lagi? Meminta maaf, Bu, sama teman yang dicontek dan meminta maaf sama Bu Guru. Nah, itu adalah penyelesaian. Apakah besok lagi akan seperti itu? Tidak. Jadi kita mungkin menggunakan cara-cara yang seperti itu. Kita diajarkan sebagai guru harus menggunakan cara yang seperti itu ya, Bapak Ibu. Memang ya kadang-kadang namanya anak karakternya beda-beda. Kalau nggak dikeraskan nggak mau nurut. Tapi kita belajar untuk menggunakan restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Tadi sudah Bapak Ibu sudah mempraktekkan sendiri tentang kontrol. Jadi kita bisa menjadi penghukum. Kamu melanggar peraturan sekolah, sudah 5 kali. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, kalau sebagai teman, ayo buat berguru bangga dong dengan datang tepat waktu ya. Kali ini tidak apa-apa kamu terlambat. Nah, itu kita perannya sebagai teman pada murid. Kalau untuk sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali sih ibu bilang kamu tuh harus ibu harus memberitahu bu guru itu kecewa sama kamu. Jadi anak merasa bersalah ya, anak-anak merasa bersalah. Terus yang ketiga sebagai pemantau, mungkin ini sering saya lakukan sebagai pemantau. Kamu perlu peraturan sekolah kan? Apa konsekuensinya? Saya jangan sih hukum, tapi konsekuensi. Kadang-kadang pemantau ini, nah ternyata saya harus membenahi diri saya. Tidak. Jadi posisi saya harus sebagai manajer. Apa alasannya kamu melakukan hal tersebut? Kira-kira itu salah atau benar, dan bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi kita menempatkan diri kita sebagai manajer bagi anak. Kita tidak bisa serta-merta untuk memarahinya. Ternyata di rumah dia ada masalah atau apa, di sekolah kita marahi lagi. Ya Bapak Ibu, jadi kita belajar untuk menjadi manajer. Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk. Ya kita SDG sebentar biar tidak ngantuk. Nah, tadi sudah melakukan SDG sebentar biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Nah, tadi sudah contoh penerapan posisi kontrol.
Sekarang saya akan melanjutkan lagi tentang keyakinan kelas. Kalau kita sebenarnya sudah tidak asing dengan kata-kata keyakinan kelas. Kalau dulu peraturan kelas, kesepakatan kelas sama saja. Jadi kita kenapa harus membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas ya. Tadi kesepakatan antara kita dan murid-murid kita. Bagaimana cara membuatnya? Ya kita sepakat dengan mereka. Pertama, merupakan metode untuk menumbuhkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Yang kedua, keyakinan di kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Yang selanjutnya, pengaturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, keyakinan kelas ini dibuat pertama-tama gini Bapak Ibu, kita menanyakan dulu kepada mereka. Mereka pengen kelasnya seperti apa sih? Kita tanya sama mereka. Kamu pengen kelas yang gimana? Kelas yang bersih Bu? Ya, kamu pengen apa lagi? Jangan ribut Bu. Terus jangan kata-katanya kasar Bu. Jangan mencontek Bu. Jadi mereka menginginkan kelas yang seperti apa? Mereka akan utarakan semuanya. Setelah kita utarakan, jangan, kata jangan itu kan kalimat negatif ya. Jangan mencontek, itu kalimat negatif. Terus jangan telat. Kalau kita ganti dengan kalimat positif apa Bapak Ibu? Tidak boleh, itu masih negatif. Iya, masih negatif. Tidak boleh datang terlambat, berarti kita ganti datang tepat waktu. Iya, tidak boleh karena ini positif. Kita arahnya ke budaya positif. Jangan datang terlambat, berarti peraturan dari keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Terus jangan buang sampah sembarangan, kalimat positif. Iya, buang sampah pada tempatnya. Terus yang lainnya, sebenarnya apa lagi Bu? Jangan mencontek. Apa Bu kalimat positifnya? Belajar dengan tertib. Ya, belajar dengan tertib. Iya, tuh itu salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi kita bikin di awal pembelajaran Bapak Ibu. Iya, di awal pembelajaran kita buat keyakinan tersebut, keyakinan kelas itu atas kesepakatan mereka. Oh berarti kalau melanggar, loh kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kamu bikin. Kalau kita sudah membuat, baru mereka nanti suruh tanda tangan, biar mereka tahu oh ini keyakinan kelas yang mereka buat. Ini kemarin. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang tadi sudah disinggung lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja, tidak usah panjang-panjang, tapi mudah diingat. Kayak tadi datang tepat waktu, jaga kebersihan kelas. Terus berupaya pernyataannya universal, menyeluruh, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi beda-beda punya antara kelas 1, kelas 6. Mungkin kelas 1 masih dengan kata-kata yang sederhana kita buat. Terus dibuat dalam bentuk positif. Tadi sudah dari kalimat negatif kita bentuk ke kalimat positif. Terus semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatannya. Jadi semua anak-anak dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini kemarin contoh saya mempraktekkan kepada anak-anak. Ini harusnya kita awal pembelajaran ya Bapak Ibu, tapi kemarin saya praktekkan. Jadi nanti bisa saya gunakan untuk kelas selanjutnya. Nanti saya akan membuat lagi karena dengan beda murid. Ini kemarin kelas 6 yang sudah lulus. Nah, tadi kita menyinggung lagi tentang restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama apa? Tadi sudah disinggung, menstabilkan identitasnya. Itu tahapan restitusi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang bisa kita lakukan. Jadi ditanya dulu kenapa kamu terlambat.
melanggar apa keyakinan falsafah, kedisiplinan Bu. Nah, kalau sudah dilanggar, terus penyelesaian gimana? Nanti dia akan mencari penyelesaian. Ini ada contoh kemarin saya dengan murid kelas 6, contoh anak yang datang terlambat. Lambat lagi kamu, Mbak. Udah masuk. Nah, kalau kita di jam 11, kita ngapain? Main game. Nah, besok lagi kalau main game boleh, tapi tidak boleh masuk sampai malam ya. Kita ke sekolah itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu tahu namanya. Terus ya, Iqbal ini masih suka bermain, main game, tapi itu jangan dijadikan alasan untuk kita datang terlambat ke sekolah ya. Terus ibu juga pernah bangun kesiangan, tetapi kan itu semua dijadikan pembelajaran. Oh, besok pagi tidak begitu lagi gitu ya. Tapi jangan sering, ini Iqbal sering, jadi besok lagi nggak boleh ya. Terus gini, kalau Iqbal datang terlambat, kira-kira keyakinan kelas yang dilanggar sama Iqbal? Iya, kedisiplinan. Iqbal tahu ya, Iqbal sudah melanggar kedisiplinan kelas. Nah, untuk itu besok tidak boleh diulang lagi. Karena kedisiplinan itu kan harus diterapkan dari usia sedini mungkin. Iqbal sudah kelas 6. Jadi kita harus tahu kalau disiplin itu sangat penting buat kita. Ya nanti dewasanya lebih jadi orang yang disiplin lagi ya. Nah, penyelesaian Nah, ini dia mencoba menyelesaikan masalahnya. Tadi ya Bu, jadi contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas dulu, jadi mematik anak dulu, baru setelah itu validasi tindakannya, kenapa dia melakukan itu. Yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas apa yang dia langgar. Terus habis itu kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tadi dia penyelesaiannya apa Mbak untuk kasus kamu ini, untuk masalah kamu? Ya dia akan berminta maaf kepada gurunya atau kepada saya, dan tidak akan main game sampai larut malam sehingga tidak bangun kesiangan. Nah itu salah satu contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang ampong yang menempatkan diri sebagai posisi manajer, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi kita dulu beranggapan bahwa anak itu kertas putih yang kita bisa menuliskan apa saja di sana. Ternyata salah Bapak Ibu.
Anak itu bukan kertas putih, tapi mereka kertas yang sudah memiliki garis buram. Jadi tugas kita tidak bisa kita menentukan kamu harus jadi ini, kamu tidak. Itu harus menuntut kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Jadi anak itu bukan layaknya lagi kertas putih, tapi anak itu adalah kertas yang sudah ada goresan hitam buram. Jadi kita mengarahkan mau kemana mereka, kita membersamai mereka, kita menuntut tapi bukan menuntut mereka untuk menjadi yang kita inginkan. Semuanya nih kita menjadi petani, kalau kita menanamnya padi, jangan berharap akan tumbuh jagung. Jadi apa yang kita tanam ibaratnya, jadi itulah yang akan kita tuai nanti. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi intinya kita menyelesaikan setiap permasalahan murid itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita harus proses dulu kenapa anak tersebut melakukan tindakan yang menurut kita salah. Kita mengarahkan agar mereka menjadi murid yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru semua yang sudah membersamai saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita belajar bersama, berkolaborasi terus sehingga SD ini kalau muridnya berhasil maju, insya Allah SD-nya juga akan terus maju. Saya serahkan kepada Ibu Bapak. Demikianlah acara inti yang sudah dibawakan oleh Bu Rana, dan dari acara tersebut kita sudah banyak mendapatkan tambahan ilmu yang positif ya Ibu Bapak Guru. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan, barangkali yang berhubungan dengan kegiatan ini silakan Bu. Bu Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya kelas 1, saya ingin bertanya kepada Ibu Rana. Untuk kelas 1 di awal tahun pembelajaran itu ada beberapa siswa yang belum mau menulis atau membaca. Bagaimana membuat keyakinan kelasnya? Terima kasih. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suami selaku wali kelas 1. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi keyakinan kelas untuk kelas 1, memang kelas 1 kadang belum bisa membaca ya Bu, belum bisa menulis, mereka masih awal. Ada juga sih yang sudah, cuman kadang-kadang masih banyak yang belum bisa. Nah, kita membuat keyakinan kelasnya bagaimana? Mungkin dengan gambar ya, anak-anak kan suka dengan gambar. Jadi kita perlihatkan gambar kelas yang kotor dengan kelas yang bersih. Ya anak-anak pilih yang mana? Kalau dia milih gambar yang bersih, oh berarti kelas kita harus bersih. Terus ada mungkin gambar yang anak datang terlambat dan anak yang tertib. Nah, kita suruh pilih anak tersebut, anak-anak. Pilih yang mana anak-anak? Nah, nanti kita pasang gambarnya. Berarti yang mereka pilih kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya itu tadi kelas bersih, datang tepat waktu, dan mungkin dengan gambar-gambar yang lainnya yang mereka bisa mengerti. Itu bisa diterima Ibu? Bisa. Ya, terima kasih. Silakan Bu. Demikian ya Bapak Ibu mengenai acara tanya jawab. Kemudian sebelum acara itu kita tutup, sebelumnya Ibu Kepala Sekolah diperkenankan untuk memberikan sambutan berhubungan dengan kegiatan. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna sebagai guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD 2 Nuraya yang saya hormati, terima kasih
sudah memberikan waktu untuk saya. Ya mungkin saya hanya beberapa kata hanya sambutan ini. Alhamdulillah Bu Ratna ini sudah beberapa kali pertemuan dengan tutorial. Sudah ketiga kali ya Bu. Dari pertama kali kami ke Kalianda, dan itu tutorialnya datang ke sini sudah 2 kali. Untuk selanjutnya mungkin ya masih Desember ya, sampai 6 kali. Alhamdulillah, semoga SD kita ini dengan adanya arahan dari Bu Ratna akan lebih maju lagi, akan meningkat baik kualitasnya maupun anaknya, pendidiknya. Kita di sini jangan mengarahkan kepada anak didik yang disiplin, ya. Terutama kita sebagai orang tua, sebagai guru, tanamkanlah disiplin yang terlebih dahulu. Anak-anak kalau sudah disiplin kita pertama kali, mungkin anak melihat, oh ya, bu guruku sudah di kelas, masa saya masih di lapangan. Jadi disiplin itu kita tanamkan, anak itu supaya datangnya pagi, kita juga harus datangnya lebih pagi. Apalagi kita absen ya, kita harus absen dulu, saling mengingatkan satu sama yang lain. Jangan marah kalau kita diingatkan, karena kita di sini satu keluarga. Baik saya sebagai orang tua, dewan guru pendidik anak, itu supaya kita kerjasama yang baik. Jangan ambil begitu begini. Yang penting sekolah kita ini mana yang terbaik, mana yang kurang baik kita perbaiki. Misalkan ini kurang bagus kita perbaiki, ini yang lebih baik kita perbaiki lagi. Jadi dengan adanya guru penggerak ini bukan hanya Bu Ratna saja, harapan saya semoga yang honor, yang sudah negeri, monggo kita maju ke depan bareng-bareng. Kita nggak bisa belajar, kita bisa memberikan pelajaran kepada teman kita yang belum mengerti. Jadi dengan adanya guru penggerak untuk memotivasi kita, baik anak didik maupun dewan guru semua. Jadi untuk ke depan, apalagi kita contoh Bu Ratna udah bisa memberikan contoh yang terbaik. Kenapa sih saya kok tidak? Ya kan? Kenapa sih kita, misalkan saya nggak bisa, kalau Bu Ratna bagaimana untuk ke depannya? Baik disiplin, anak di kelas. Ya memang betul anak SD ini nggak bisa kita abaikan saja, karena anak kecil itu kadang bermain, kadang segala macam, banyak tingkahnya. Apalagi kita udah tahu kelas 1 sampai kelas 6 ini, karena anak ini masih dalam bimbingan Bapak Ibu Dewan Guru. Monggo kita kerja yang baik bersama-sama. Jadi bagaimana sekolah kita ini ke depannya lebih meningkat, kedisiplinan, kebersihan, kebersamaan, dan kekeluargaan. Hanya itu saja, mungkin ada salah, ada keliru, saya mohon maaf. Ya saya hanya berdoa semoga Bapak Ibu Dewan Guru ini dapat bekerja bersama, bekerja dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastian dua raya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bisa kita ambil yang positifnya. Baiklah, karena acara sudah tuntas, sudah selesai, mari acara ini kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, saya pribadi selaku pembawa acara mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Ibu Dewan Guru dan kepada Ibu Ratna pribadi. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam saya menyampaikan dan sebagai pembawa acara dalam menyampaikan tata acara tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf, dan kepada Allah pun saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya.
buat kelas kita supaya apa? Kelas kita menjadi kelas yang bagus, disiplin ya. Nah sekarang Ibu mau nanya dulu, kira-kira kelas yang kalian impikan itu kelas yang seperti apa? Apa? Yang gak berisik Bu. Gak berisik. Ada lagi? Yang gak nyelonong keluar masuk kelas Bu. Gak nyelonong ketika keluar masuk kelas. Ada lagi? Kelas yang bersih. Iya, kelas yang bersih. Ada lagi? Gak boleh contek-contekan. Ada lagi apa? Gak boleh ngomong kasar. Ada lagi? Jadi kalian tulis kelas impian kalian. Ibu bagi. Ya, Ibu bagi. Ditulis di sini, nanti kita tempel di papan tulis. Jadi Ibu bagi nanti ditempel ya. Enggak. Bahas ini sudah gantian ya. Nah, anak-anak, kalian sudah menulis apa kelas yang kalian impikan ya? Sudah ada banyak, semua sudah nempel di depan. Kita baca. Yang pertama, kelas yang tidak suka ribut. Terus kelas yang rapi, kelas yang bersih ya. Terus tidak nyelonong kalau keluar masuk kelas. Ada lagi yang nggak ngobrol. Terus tidak apa ini? Saat ibu guru lagi tidak ngobrol saat guru lagi menjelaskan. Terus tidak ngomong kasar ya. Terus nggak berisik ya, tidak berisik. Nah di sini ada banyak yang bilang tidak berisik. Berarti kalau kelas tidak berisik itu artinya kelas yang apa sih? Gak suka mencontek berarti apa? Jujur. Berarti jujur. Bersikap jujur dan bertanggung jawab. Bersikap jujur dan tanggung jawab. Terus yang sering telat, ini ada di sini. Sering telat datang ke sekolah, berarti apa peraturannya? Menjaga apa biar nggak telat? Sesuai. Jadi kita jalankan keyakinan kelas ini agar kelas kita menjadi kelas yang bagus dan baik. Ya, bagus dan baik. Jadi kondisi kelas yang nyaman, belajarnya lebih tenang, kondisi kelas yang nyaman membuat kalian juga